Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Dewan Pembina DWK Universitas Balikpapan, Bapak Dr. Randy Susisno Ismail, SE, SHMH, Bapak Ketua Yayasan, Bapak Beli Awe SKSH, semoga tetap sehat selalu. Para wakil rektor, kemudian Pak Dekan, Wakil Dekan, para kaprodi, kemudian rekan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, para dosen, serta para yudisium hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan. Oleh karena tadi sudah dilaporkan oleh Pak Dekan bahwa hari ini ada peningkatan dibanding dengan yudisium tahun lalu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dekan atas segala upaya. Nah, pada kesempatan ini saya juga ucapkan selamat kepada para yudisium yang hadir hari ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk masa depan yang cerah. Nah, di tempat ini ada semua para pejabat dan petinggi yang luar biasa. Khusus kepada Bapak Pembina dulu saya selaku rektor menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas segala upaya untuk menyiapkan sarana dan prasarana bagi Universitas Balikpapan. Nah, di tempat ini dari pembicaraan kita, memang untuk Fakultas Teknologi Industri ini ada satu hal yang akan kita dirikan lagi, namanya teknik informatika. Ya, kita sesuaikan dengan tantangan zaman ke depan dan sesuaikan dengan smart campus atau digital university untuk Universitas Balikpapan. Kemudian kepada para wakil rektor ini saya sampaikan secara khusus, ya, bahwa seperti yang kita rapat sebelumnya, masing-masing wakil rektor bidang akademik itu harus selalu mengupdate apa yang namanya PDDikti, ya, karena itu akan jadi acuan bagi Dikti untuk melihat posisi kita. Sekalipun kita punya prestasi atau apa, tanpa diupload itu tidak akan mungkin. Kepada wakil rektor bidang kerjasama, saya berterima kasih sekaligus mengingatkan kembali bahwa kerjasama kalau dipresentasikan itu naik lebih dari 100%, hanya memang harus terus diupdate dan diketahui. Kepada wakil rektor bidang akademik, bidang SDM, naik tantangan kita ke depan, ya, bahwa Uniba dosennya mesti harus segera didoktorkan, tapi satu hal terkait dengan kepangkatan. Nah, untuk kepangkatan ini kita ini lengah. Ya, kepada dekan saya ingatkan, kepada Kaprodi saya ingatkan bahwa kita di akhir tahun ada refleksi, kemudian outlook yang memastikan bahwa kita akan lihat perkembangan selama 3 bulan terakhir, apakah asisten ahli itu bisa berkembang menjadi lektor, kemudian yang selama ini sudah terdaftar jadi dosen apakah segera menjadi asisten ahli. Nah, kalau ini kita sia-siakan, ini salah satu apa yang kita bisa katakan satu hal yang keliru bagi universitas kita. Jadi salah satu kriteria untuk Pak Dekan itu nanti kalau dalam akhir bulan, di bulan Maret ini akan kita turunkan tim audit untuk mengevaluasi refleksi kita atau outlook kita di akhir 2022. Kemudian kepada prodi ini Fakultas Teknik, ya, kita bersyukur sekarang karena akreditasinya sudah B semua. Kemudian lingkungan arsitek meskipun masih belum bergabung di sini itu sudah baik. Kita tinggal tunggu teknik industri ini segera dilakukan karena dia akan menjadi kriteria kita semua. Nah, kepada kaprodi semua saya ingatkan bahwa sejumlah hal yang mesti jadi hal yang diperhatikan, diantaranya dosen, kemudian baik dengan kepangkatan maupun dengan gelar doktor jadi segera disiapkan. Kemudian yang kedua kurikulum, ini kurikulum salah satu ISK. Terus yang ketiga adalah publikasi. Kemudian yang keempat sistem penjaminan mutu internal. Nah, ini kalau saya kebetulan ada pengalaman audit atau asesmen untuk Lamtek, itu salah satu yang ditanyakan sistem penjaminan mutu. Hampir di semua fakultas kita tidak ada sistem penjaminan mutu di fakultas, dan ini harus
ini wajib untuk ada dan ada bukti bahwa itu dilakukan. Itu 4 kriteria yang mesti diperhatikan, apalagi kalau kita mau ISK. Kemudian kepada para yudisium, ini sebagai atensi kita pertama hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan bahwa adalah benar, ini bukan akhir. Justru kecemerlangan Anda pada saat bekerja itu menentukan bagaimana Uniba ke depan. Jadi alumni adalah salah satu bagian yang akan menentukan akreditasi di perguruan tinggi kita. Nah ini kaitannya dengan dosen juga. Ini untuk Uniba ke depan. Kira-kira dosen atau program studi yang sukses seperti apa? Tadi sudah disampaikan, selesai tepat waktu, itu wajib. Yang kedua, IPK tinggi, itu semacam output yang mesti diperhatikan. Yang ketiga, kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi, ya, itu juga yang harus diperhatikan. Prestasi akademik dan non akademik, ya. Kemudian terkait dengan research study dalam sistem audit atau assessment di Lantek itu akan dilihat juga, ya. Yang akan dilihat adalah tambahan misalnya basic science dan salah satu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi kalau misalnya elemen Kampus Merdeka Merdeka Belajar sudah ada di prodi industri keteknikan, itu akan dapat nilai 0, dan kalau dapat nilai 0 itu berakibat sedikit akan mengurangi nilai akreditasi. Ya. Oke, terakhir kepada para yudisium, mungkin Anda bertanya, kira-kira apa kaitannya antara akreditasi dengan Anda semua? Jadi salah satu itu seperti ini, selain misalnya Anda bisa bekerja tepat waktu, tapi ada sejumlah pertanyaan yang akan ditanyakan untuk menentukan kualitas daripada alumni kita. Yang pertama, apakah alumni ini menguasai ilmu yang didapat dari kampus? Jadi kompetensinya, misalnya Anda sarjana teknik mesin, itu harus ditanyakan. Dia kuasai nggak apa yang terkait mesin, begitu juga dengan elektro. Yang kedua, yang akan ditanyakan, mampu nggak berbahasa Inggris atau bahasa asing? Ini pertanyaan standar ini. Makanya di setiap kegiatan itu kita harus membuktikan atau memastikan bahwa bahasa itu bisa. Ya. Jadi karena ini bisa diusahakan, saya berharap para alumni belajar keras, bekerja keras, apakah dengan kampus atau tanpa kampus, untuk mempelajari itu. Karena itu salah satu pertanyaan yang akan disampaikan kepada Pak Dekan. Itu didorong terus. Kalau perlu nanti setiap bikin brand, yakinkan masyarakat bahwa alumni kita itu bisa. Bisa misalnya dengan saat ini, misalnya pada saat dia pidato, pakai bahasa Inggris saja nggak apa-apa. Karena itu akan men-trigger orang-orang ketika misalnya orang, oh anak Uniba itu pintar bahasa Inggris. Anak-anak itu biasanya secara otomatis akan belajar bahasa Inggris karena itu motivasi orang. Kemudian yang akan dinilai adalah soft skill, ya, soft skill, kemampuan komunikasi, kemampuan bergaul, dan lain sebagainya. Kemudian yang akan dinilai lagi kemampuan kerjasama. Nah ini jadi di akreditasi ini sudah menyatakan bahwa seorang alumni itu harus senantiasa bisa bekerja sama. Sehebat-hebatnya orang itu tetap harus bekerja sama. Ya. Kemudian pengembangan diri itu sebagai salah satu bagian. Oke, karena kita adalah kampus yang menerapkan intellectual zone, international zone, setelah integrity zone, saya ingatkan sekali lagi, intellectual zone itu punya makna. Rajin belajar keras, banyak membaca di tengah literasi nasional yang sangat kurang. Yang kedua, intellectual zone itu punya makna baca, kemudian tulis apa yang Anda lakukan. Tadi pagi banjir yang tidak pernah berhenti berulang setiap tahun, tidak pernah berhenti. Kita berharap supaya teknik industri, Fakultas Teknologi Industri itu memberi solusi apa berupa penelitian dan lain untuk memecahkan masalah ini. Ya kan, masalah tidak pernah selesai. Oke, kemudian saya sampaikan lagi kepada karena tadi jadi membaca menulis. Siapa yang paling banyak membaca dia hebat, tapi harus dibuktikan dengan tulisan. Kemudian saya sampaikan lagi karena kita adalah international zone. Itu tadi saya ulang lagi apa yang disampaikan Pak Bapeda di tengah atau di 24 rektor seluruh Kalimantan. Saya sampaikan contoh itu Uniba, dia menerapkan 2 bahasa di kampusnya.
meskipun itu secara tidak langsung tidak kita laksanakan secara keseluruhan. Saya berharap ini jadi motivasi, ini jadi trigger untuk kita lakukan. Karena ini bagus untuk diri kita maupun untuk orang-orang, bagus untuk kampus maupun untuk bangsa negara. Kemudian satu, integrity zone. Integrity zone punya makna bahwa karakter, kejujuran, kedisiplinan dan lain-lain itu adalah bagian dari kita. Itu harus diterapkan. Karena kita international zone, so on behalf of University of Balikpapan, I congratulate to all of the graduation participants today to success to fulfill the requirements of study in Balikpapan University. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku tuh paling ladies and gentlemen aja.